Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, khususnya klien dimanapun Anda berada. Dalam 2 hari ini ada beberapa pertanyaan, baik via telepon maupun ketemu langsung. Dari sekian banyak pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang mirip atau berkaitan, oleh karena itu saya jawab sekaligus. Pertanyaan pertama, bagaimana ketika orang tua enggan menikahkan anaknya, artinya enggan menjadi wali, apa solusi hukumnya? Yang kedua, ada orang lain juga yang bertanya, apa hukumnya orang tua tidak mau menjadi wali pernikahan anaknya? 3 pertanyaan dari orang yang berbeda itu akan saya jawab sekaligus, singkat-singkat saja. Sahabatku semua, khususnya klien yang bertanya, 3 orang, nanti videonya akan saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saudaraku, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah itu kecuali menggunakan wali. Wali itu siapa? Wali itu adalah wali nasab. Wali nasab itu ya ada ayah, ada kakek, ada paman, ada saudara kita, ada banyak. Kalau nggak salah ada 21. Semuanya garis ke bapak, bukan garis ibu. Kalau wali nasab tidak ada, yang kedua yaitu wali hakim. Pertanyaannya, wali hakim itu siapa? Wali hakim ini ada 2 syaratnya. 1, dia harus muslim. Yang kedua, yang ditunjuk oleh kodi. Kodi ini adalah pemerintahan. Kalau di Indonesia, pemerintah menunjuk kepada penghulu atau kepala kuah. Jadi walaupun dia ustadz, walaupun dia syekh, walaupun orang dari Arab sekalipun, kalau tidak 2 ini masuk, 1 dia muslim, yang kedua tidak ditunjuk pemerintah, tidak boleh menjadi wali hakim. Maka kita hati-hati, jangan mentang-mentang ada orang yang alim, kiai besar, tak boleh menjadi wali. Tetapi mereka kadang-kadang mau menjadi fasilitator nikah siri, posisinya bukan wali, hanya sebagai memimpin doa selamat, walinya tetap orang tuanya. Artinya nikah sirinya sah karena walinya benar. Sang ustadz itu hanya sekedar mendoakan saja, walaupun itu pelanggaran, tapi nikahnya tetap sah secara hukum agama. Kalau orang tua tidak mau menikahkan, lalu apa solusi hukum? Jadi kalau bapaknya enggan menikahkan, maka perwaliannya bisa pindah ke wali hakim. Kalau orang tuanya enggan, tidak bisa otomatis pindah kepada Pak Kua, tetapi harus minta rekomendasi ke pengadilan agama. Maka pihak wanita atau calon istri bisa menggugat ke pengadilan agama mengapa bapaknya tidak mau menikahkan. Biasanya pengadilan agama akan kabulkan keinginan sang wanita apabila anak ini sudah cukup umur, artinya di atas 19 tahun menurut undang-undang. Yang kedua, calon suaminya ini menurut pengadilan atau menurut hakim cocok menjadi suami. Apa itu cocok menjadi suami? Artinya syarat rukunnya terpenuhi. Dia muslim, dia dewasa, layak menurut hakim secara umum menjadi suami. Itu pasti dikabulkan. Biasanya hakim tidak kabulkan keinginan anak perempuan ya, kalau belum cukup umur, terus calon suaminya ini tidak layak menjadi calon suami. Tidak layak ini kan satu, misalnya bukan agama Islam. Yang kedua, yang oleh orang tuanya yang enggan menikahkan tadi dianggap tidak layak menjadi suami. Maaf, misalnya pemabuk, narapidana, segala macam itu misalnya.
hakim percaya dengan omongan bapaknya, maka kalah anaknya. Tapi kalau bapaknya pun tak datang, tak memberikan kesaksian atau tidak melakukan perlawanan, sementara anak sudah di atas 19 tahun dan menurut pengadilan ini suami cocok, anak akan menang. Dan umumnya 90% anak akan menang dibanding bapaknya sendiri. Jadi ketok dulu pengadilan agama, nanti pengadilan agama akan keluarkan rekomendasi memerintahkan kepada Pak Kua atau Pang Pak Hulu untuk menjadi wali hakim, baru bisa sah nikahnya. Seperti pada umumnya dapat buku nikah. Solusi kalau orang tua kita tidak mau menikahkan anaknya, itu jalannya. Oh, dan ini sidang bukan sidang kayak perceraian, jadi jangan takut-takut atau jangan merasa susah kali. Tidak, ringan-ringan, gak ada masalah. Yang kedua, ya, apa hukum atau dosa apa tidak orang tua tidak mau menikahkan anaknya? Jawaban saya, bisa dosa bisa tidak. Lihat dulu apa masalahnya. Kalau anak yang minta nikahkan tadi atau minta nikah orang tuanya harus menjadi wali, menurut orang tua ada pelanggaran hukum pada anak maupun pada calon suami. Atau menurut orang tua ini tidak cocok, anak saya bakal rusak, anak saya bakal hancur berantakan kalau nikah dengan itu. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan agama. Jadi patokannya agama, bukan perasaan, bukan apapun, bukan nafsu. Baru orang tua tidak dosa. Contoh, orang tua tidak akan pernah berdosa tidak mau menjadi wali anaknya apabila satu, anaknya ini belum cukup umur, artinya belum 19 tahun. Karena memang undang-undang kita memayungi harus 19 tahun. Kalau belum, orang tua tidak mau, tidak apa-apa. Bahkan kalau mau menikahkan di bawah 19 tahun, orang tua juga yang harus ngajukan ke pengadilan, minta pernikahan cepat atau pernikahan usia dini. Orang tua tidak salah, karena undang-undang mengatur seperti itu. Yang kedua, orang tua meyakini berdasarkan keimanannya, pengetahuannya, faktanya, ini calon suami anak saya bakal menghancurkan anak saya. Contohnya bagaimana itu? Satu, mungkin calon menantunya ini non-muslim, karena nggak boleh menikah beda agama. Yang kedua, dia masuk Islam tapi pura-pura Islam. Jadi sebenarnya ini bukan muslim, tapi dia masuk Islam bohong-bohongan. Sekedar masuk Islam ini kan gratis. Cukup baca syahadat, dapat sertifikat muslim kan, boleh dia nak nikah. Tapi orang tua meyakini berdasarkan laporan segala macam informasi yang valid bahwa ini calon menantu saya bakal merusak anak saya, baik merusak imannya maupun merusak fisiknya maupun merusak masa depannya. Ada modus seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maaf, justru istrinya akan dijadikan pelacur. Maaf ya, itu PSK. Ada. Maka orang tuanya tidak mau. Dia ketika nanti menjadi istri, dan istrinya itu akan dimacam apalah istilahnya, hipnotis atau apalah gitu. Dia kemudian dijadikan PSK. Ada faktanya ada. Itu orang tua boleh tidak menikahkan anaknya. Jadi intinya gini, anak ini sudah hampir masuk di jurang, gitu ya. Orang tua kok melepas itu menikahkan. Tapi ingat, orang tua tidak boleh tinggal diam. Kalau tahu anaknya bakal masuk ke jurang,
maka orang tua harus kerja keras menyelamatkan, memutuskan mata rantai anak jangan sampai menikah dengan si A. Jadi syaratnya belum cukup umur, tetapi kalau pernikahan itu dilanjutkan, anak saya bakal hancur karena mendapatkan menantu yang tidak baik. Ukuran tidak baik ini saat ini dan ke depan, bukan masa lalu. Ini orang tua harus hati-hati. Contoh, anak saya ini menikah dengan preman, tapi mantan. Preman itu 6 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah bertobat. Ini orang tua yang salah. Yang tak baik ini kan dulu. Sekarang kan relatif baik. Jadi orang tua yang saya maksud tidak layak itu bukan masa lalu ya. Semua kita punya masa lalu. Yang penting itu sekarang sudah ada berubah belum? Kalau sudah berubah, yang namanya mantan preman ya kan bukan preman namanya. Mantan bajingan kan bukan bajingan. Mantan pembunuh kan bukan pembunuh. Mantan narapidana kan bukan orang narapidana. Jadi orang tua jangan sampai salah. Kalau alasannya ini calon menantu saya tidak mau memberikan sejumlah uang permintaan karena adat. Misalnya pihak orang tua minta